Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillah, mari kita mulai ngaji lagi. Sekarang kenakalan versi kedua, cinta. Ya, ayo. Di antara hura-hura yang membahagiakan dalam hidup Abu Nuwas, ya dia cinta. Dia selain suka kemabukan juga suka lawan jenis. Itu salah satu contoh puisinya tentang cinta. Saya bilang tadi banyak puisi-puisinya yang erotis yang tidak saya bawa ke sini. Duhai mata yang mempesona, engkau redup selamanya. Tatapanmu menguak rahasia yang tersimpan di dada. Perhatikanlah diri kita. Engkau menutupiku meski engkau sendiri tanpa baju. Seakan takdir menyembunyikanku. Engkau membunuhku tanpa harapan untuk balas dendam. Seakan pembunuhan itu adalah persembahan kepada Tuhan. Itu kan kalimat pernyataan cinta yang luar biasa. Pinternya seorang Abu Nuwas. Jadi kalau bikin puisi kayak gini ya terus dikasihkan lawan jenisnya ya mesti langsung kelepek-kelepek kan, dibilangin duhai mata yang mempesona. Siapa yang tidak suka diginiin? Dan ini memang keahliannya Abu Nuwas. Ada sangat banyak puisi-puisi ekspresi cinta kepada lawan jenis. Bahkan ini ada satu cerita Abu Nuwas ini terpaksa naik haji. Kenapa? Ya, terpaksa, memaksa dirinya naik haji. Kenapa? Karena dia jatuh cinta sama perempuan namanya Jinan. Dan Jinan ini memaksa dia, kalau kamu cinta padaku ya kamu harus haji. Nah, dia terus terpaksa naik haji. Kalau sekarang susah ya. Tapi ini bisa jadi modus. Kalau perempuan ingin nolak laki-laki bisa. Kalau kamu cinta padaku kamu harus naik haji. Nah, itu nunggunya 20 tahun berarti. Ya, kamu bisa modus itu. Jadi kalau takut nolak bilang aja gitu. Oh, saya mau padamu tapi harus haji dulu. Oh, itu ngantrinya hampir 30 tahun sekarang. Jadi, nah kalau Abu Nuwas naik haji beneran ya, kalau zaman Abu Nuwas sih gampang. Apakah engkau tahu betapa umurku sia-sia oleh permintaannya? Sedang permintaan itu alangkah sulitnya. Karena dia males ibadah, dia senengane mabuk. Karena tak kudapatkan alasan untuk mendekatinya, terpaksa yang sulit itu kulakukan juga. Aku menunaikan ibadah haji. Dan kukatakan aku benar-benar telah haji. Duhai Jinan, akhirnya kemudahan menyatukan aku dengannya. Itu jatuh cinta beneran ini berarti kan, supaya rela naik haji padahal dia males. Ya, jadi cuma ya kalau sudah jatuh cinta apapun dilakukan. Makanya aku katakan aku benar-benar sudah haji loh ini. Oke, tapi toh ya sifatnya Abu Nuwas ya tetap putus nyambung. Ada juga yang saya potong itu. Kutulis di atas pipiku satu kalimat untuknya.
duhai beratnya saat berpisah. Ia menjawab dengan gerakan jemarinya, kupahami pesanmu, namun untuk kita tiada lagi jalan bertemu. Oke, yo, pokoknya kalau puisi-puisi kayak gini lumayan lah ya, kita bisa mending. Atau ini, aku puasa saat engkau marah dan berbuka saat engkau bahagia, gembira. Oke, ayo. Jadi kalau pasanganmu sedang marah kan itu alamat kamu harus tirakat itu. Tirakat itu kan tidak bisa tidur. Kenapa? Karena dia sedang marah. Hidupmu tidak tentram, makan tidak enak. Jadi aku puasa saat engkau marah. Tapi kalau sudah luluh, sudah tidak marah lagi, saatnya buka puasa. Dan aku berbuka saat engkau gembira. Jadi di luar kecerdikannya tadi, Abu Nuwas ini seorang yang sangat pintar bikin puisi, bikin syair. Tapi ya tetap ini dalam konteks dia hura-hura sebenarnya. Ini babak awal kehidupannya. Ya sering dia dikejar-kejar tentara, dikejar-kejar laskar karena kesalahan-kesalahannya. Tapi lagi-lagi yang menyelamatkan kecerdikannya. Misalnya kalau ada cerita yang suatu ketika rumahnya digeledah. Jadi digeledah banyak barang pecah. Karena mungkin nyari-nyari jangan-jangan menyimpan sesuatu yang bisa membuat dia diseret ke penjara, mungkin begitu. Jadi, Abu Nuwas ini sangat marah, tersinggung karena rumahnya diacak-acak. Dia ingin balas dendam sama raja. Akhirnya satu ketika dia beli roti, rotinya dibiarin busuk sampai banyak lalatnya. Terus roti ini ditutup, dibawa ke depannya Harun al-Rasyid. Ini sudah misi balas dendam ini. Karena dia tersinggung rumahnya diacak-acak. Dan dia menghadap, wahai raja yang adil, saya menuntut keadilan. Katanya engkau raja yang adil berarti harus bisa memenuhi tuntutanku. Terus Harun al-Rasyid tanya, keadilan apa yang mau kamu tuntut? Siapa yang mau kamu tuntut? Siapa yang tidak adil padamu? Terus dia bilang, lalat. Saya punya roti ternyata didahului oleh lalat, sehingga saya sekarang nggak bisa memakannya. Lalat ini sudah tidak adil pada saya. Ya Harun al-Rasyid ketawa aja. Oke lah, terus maumu gimana? Tolong Baginda ngasih perintah bahwa saya punya hak untuk memukul lalat dimanapun dia ada. Akhirnya, ya wis tidak apa-apa. Untuk menghiburmu, sekarang kamu boleh kalau ada lalat kamu pukul saja. Itu Abu Nuwas sudah siap-siap bawa pentungan. Terus dibukalah roti itu, lalatnya nyebar kemana-mana. Ada nempel di kaca, nempel di mana, dia akhirnya istananya rajanya dikeprui semua sama Abu Nuwas. Itu caranya dia balas dendam pada raja. Itu cerita-cerita kayak gini nanti banyak di Alfu Lailah wa Lailah, kisah 1001 malam. Meskipun nanti beberapa ulama mengkritik karena cerita itu fiktif, tapi ada beberapa nama yang harusnya tetap dimuliakan, tapi gara-gara cerita itu terus kesannya jadi. Nanti ada beberapa cerita yang kesannya, misalnya Harun al-Rasyid juga suka minum-minum. Itu banyak ulama mengkritik Alfu Lailah wa Lailah. Karena di beberapa bagian nanti muncul tokoh Abu Nuwas. Karena ya memang ceritanya selalu banyak dengan Harun al-Rasyid. Saya tidak tahu kok jarang sama Al-Amin. Padahal banyak syair, banyak cerita yang beliau justru dekatnya sama Al-Amin.
Bahkan tadi yang kelanjutannya mukul-mukul itu, rajanya juga terus ingin balas dendam. Tapi tetap kalah kalau sama Abu Nuwas. Jadi satu ketika rajanya ini ingin balas sama Abu Nuwas diajak berburu. Nah, di tengah jalan kok mendung, mau hujan. Nah, Abu Nuwas ini naik keledai yang nggak bisa cepat, sementara raja sama pasukannya bisa naik keledai cepat. Terus rajanya bilang, ini sebentar lagi hujan. Pokoknya pedomannya kita berburu ini tidak boleh baju kita basah kehujanan. Jadi silahkan nyari tempat perlindungan sendiri-sendiri. Begitu tiba-tiba hujan deras, kalau yang pakai kuda yang larinya cepat enak, raja dan pasukannya cepat bablas ke depan. Abu Nuwas ini pelan-pelan. Tapi raja begitu nyampe di depan, nyari-nyari tempat perlindungan tidak ada. Akhirnya tetap basah. Nah, pelan-pelan dari jauh tiba-tiba datang Abu Nuwas. Orang-orang heran, ini semua bajunya basah. Dia yang pelan-pelan kok tidak basah. Harusnya kalau ikut keputusannya raja tadi, yang dihukum justru prajurit-prajuritnya yang banyak yang basah. Orang heran semua, loh Abu Nuwas kok bisa kamu tidak basah sama sekali? Iya, saya itu takut sama keputusannya raja yang bajunya basah mau dihukum. Jadi yang lain sudah bablas ke depan, begitu hujan saya ya daripada capek-capek nyari perlindungan ya tak copot saja bajunya, tak lipat terus tak dudukin di atas keledai. Ya, jadi bajunya tetap kering, badannya basah tidak apa-apa, kan yang tidak boleh basah bajunya. Oke. Ya akhirnya dia selamat, tidak jadi disiksa oleh rajanya. Oke, itu cerita-cerita tentang Abu Nuwas masa muda.